berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Waalaikumsalam Ibu Uci. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Uci. Alhamdulillah, seperti Ibu lihat ya, walaupun siang tapi masih semangat Ibu. Ibu juga terlihat lebih segar gitu. Iya pasti. Jadi begini Bu Rina, terkait supervisi yang udah dibagi ya, Ibu besok ya Bu ya? Ya besok pagi Besok pagi Ibu supervisi di kelas berapa Bu? di kelas 2 TSM. 2 jurusan Teknik ya? sepeda motor. Nah jadi Bu, apa saja nih yang Ibu siapkan untuk supervisi besok? Ya pastinya yang pertama perangkat pembelajaran, kemudian absensi siswa, LKPD siswa, kemudian ada beberapa yang lainnya seperti bahan-bahan ajar yang lainnya, buku, media dan yang lainnya. Baik Bu, baik terkait supervisi besok Bu, kita bincang-bincang santai sebentar ya Bu. Iya. Jadi ada sesi coaching yang harus kita jalani. Untuk supervisi pembelajaran besok, tujuan apa nih Bu yang ingin Ibu capai? Tujuannya agar siswa mampu menganalisis, kemudian memetakan nilai-nilai kehidupan yang ada di buku fiksi yaitu cerpen saya ambil untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Satu, tujuannya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan dari nilai-nilai yang sudah ada di dalam cerita pendek baik negatif maupun positif, kemudian mereka bisa menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Baik, berarti besok materi pada supervisi Ibu akan mengangkat tentang cerpen Bu. Iya, cerpen. Ya, tujuannya itu tadi yang pertama untuk mengenali ya Bu ya, menggali informasi Menggali yang informasi. ada di dalam cerpen, tapi hanya khusus untuk nilai kehidupan, tidak diisi ataupun struktur yang lainnya. Yang kedua tadi agar dapat mendemonstrasikan Iya. ke kehidupan sehari-hari, Iya. mengambil mana positif dan menyanjung mana yang negatif. Iya. Baik Bu Rina, jadi tadi itu tujuannya ya. Iya. Nah sekarang Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dalam besok supervisi yang akan dilakukan, area pengembangan mana nih yang ingin Ibu capai? Otomatis saya akan menggali kompetensi yang ada di siswa, agar siswa itu menggali apa yang bisa mereka mampu Kemampuan mencari siswa. nilai-nilai yang ada di kehidupan yang ada di cerpen kemudian dibawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi mereka harus mampu memetakan dari informasi tersebut apa yang baik, buruk untuk mereka jalankan, atau mereka memperbaiki dari nilai yang tidak baik apa yang harus diperbaiki Sehingga menjadi baik. menjadi ya? baik. Baik, berarti area pengembangannya itu tadi Ibu mengasah kemampuan Iya. siswa untuk dapat menemukan nilai tadi Iya, ya Bu ya. benar. Baik. Nah, untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi apa nih Bu yang Bu Rina gunakan besok? Yang pertama otomatis saya membuat kelompok siswa, kita buat beberapa kelompok. Dari kelompok itu kita tunjuk ketua kelompok dan anggotanya. Setelah itu kita memberikan tugas LKPD membebaskan ya, berdiferensiasikan siswa memilih salah satu cerita pendek yang mereka suka, yang gemari. Setelah itu menggali informasi yang ada di cerita pendek tersebut. Setelah itu dapat informasi yang kita khususkan di sini adalah nilai-nilai kehidupan, maka mereka khusus mencari di nilai-nilai kehidupan. Setelah itu mereka mencatat per kelompok apa yang temuan apa yang mereka dapat. Setelah dapat, kemudian mengemukakan di depan kelas dan presentasi masing-masing kelompok apa saja nilai kehidupan yang mereka cari di masing-masing cerpen mereka ambil. Kemudian mendiskusikan kembali apakah benar atau salah nilai-nilai kehidupan tersebut yang ada di cerpen. Bisa saya simpulkan ya, Iya. jadi strategi yang akan Ibu lakukan besok awalnya buat kelompok ya, Iya. biasa buat kelompok. Setelah itu nanti Ibu akan meminta siswa untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang bisa diaplikasikan ke kehidupan ya. Jadi setelah itu akan dituangkan dalam bentuk tulisan atau akan dipresentasikan akhirnya untuk didiskusikan kembali. Baik Bu Rina, menurut Bu Rina nih dari persiapan Ibu, kira-kira apa yang masih kurang Ibu yang masih harus disiapkan lagi untuk besok?
Kalau untuk selanjutnya, saya ingin hasil presentasi mereka, temuan mereka itu dipajang di majalah dinding. Otomatis mereka harus menulis dengan cantik, baik itu mau secara menggunakan komputer atau tulisan biasa. Tapi saya ingin dengan tulisan komputer. Jadi mereka saya beritahukan agar menghubungi kepala laboratorium lab komputer untuk bisa menggunakan perangkat komputer untuk mengetik hasil daripada informasi yang ada di cerpen yang mereka cari. Berarti di ujung pembelajaran nanti akan ada produknya ya? Produknya, karena sekarang kan harus ada produk setiap kita belajar, baik itu tulisan maupun produk yang berbentuk. Untuk melaksanakan hal itu, apakah Ibu sudah menghubungi pihak dari labnya? Ya, kebetulan saya juga sudah menghubungi Ibu Dahliana sebagai kurikulum. Kemudian saya teruskan kembali kepada Ibu Kajur, Ibu Mutiara. Setelah itu ke Pak Hendra sebagai teknisi agar ready ketika anak-anak masuk ke dalam lab nanti. Baik Bu, dengan persiapan yang sudah sedemikian rupa ya, kita harapkan mudah-mudahan visi besok berjalan dengan lancar. Nah ya, baik Ibu, sekian saja percakapan awal kita di observasi ini. Besok ya Bu ya, kita lagi akan observasi dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Baik Bu Rina, terima kasih banyak Bu Rina. Ya, sehat-sehat Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar? Ya. Iya, udah sarapan? Ya. Baik. Ibu sekalian, sebelum kita mulai materi selanjutnya, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk memberi rahmat, berkah serta ilmu nanti yang akan kita pelajari. Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillah, setelah kita baca Al-Fatihah, kita akan mulai materi kita selanjutnya. Kita mulai materi kita hari ini adalah tentang cerita pendek. Sebelumnya ibu mau bertanya dulu ya. Sebelumnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi kerjasama. Iya kan? Iya, sudah ada yang melakukan di arah depan ceramah. Nah, hari ini kita mulai materi berikutnya, yaitu tentang buku fiksi. Buku fiksi salah satunya adalah cerita, salah satunya cerita pendek. Nah, kompetensi, ya, kompetensi keahlian, ya, kompetensi dasarnya yang akan kita capai hari ini adalah tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Apa saja yang dibaca? Apa saja nilai-nilai kehidupannya? Ya, terlebih dahulu kita mengetahui unsur-unsur intrinsipnya dulu, baik unsur karena unsur ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Ya, dalam hal ini, kita bisa mengaitkan ke dalam Al-Quran, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177, yang mana dikatakan kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta apa? Pengemis, ya, dan untuk memerdekakan hamba sahaya Bu, budak yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang menepati janji apabila janjinya, dan orang-orang yang sabar dan melakukan penderitaan pada masa peperangan, mereka itulah
surat Al-Baqarah ayat 177. Seperti apa ceritanya? Surau. Cerita apa? Ayo. Surau. Ada suraunya. Ayo ya. Surau. Cerita pendek surau kami. Ya, cerita pendek surau kami. Baik, anak ibu semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kamu semuanya ya, baik individu maupun yang berkelompok bisa mengidentifikasi nilai kehidupan yang terdapat di cerita pendek. Baik, di sini sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian lembar kerja terlebih dahulu kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok. Ibu buat menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berbuat meja kelompoknya. Baik, hitungan dari sekarang. Agak jauhan dikit. Agak jauhan. Agak jauhan. Jangan dekat. Kalau tidak, ulang nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan tempel di atas meja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Baik, anak-anak ibu semuanya. Ini ada tugas kita ya. Dan masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan apa saja yang ada pertanyaan di dalam LKPDI. Ini buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, lihat kembali. Lihat di situ di pertama ditulis ada potensi dasar. Ya, coba baca potensi dasarnya. Anwarudin. Kompetensi dasar dan IPK dari kelas 1 3. 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang tergantung dalam Mungkin nggak ada kita banyak hal yang kita dapatkan dari hari itu. Ide itu kan nggak boleh bermain di situ. Kemudian ketika orang minta tolong, bagaimana responnya? Mungkin Stop, terus. Setelah semua sudah menjawab, menyelesaikan LKPD, untuk selanjutnya kelompok 3 untuk maju ke depan presentasi hasil diskusi kelompok. Silakan yang kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Baca hasil presentasi depan. Perhatikan yang baik kelompok yang baik untuk hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Jerman, hukumnya Surabaya, Narang, Anadis, sinopsis, menceritakan dialog Tuhan dengan Haji Saleh, seorang warga negara Indonesia yang bernama India yang beribadah dan beribadah. Nilai-nilai sosial yakni tidak harus hidup dalam kondisi harmonis dengan masyarakat lain dan tak lupa dalam serta nilai religius, yaitu agar kita tak lupa beribadah pada Tuhan sembari berbuat kasih pada sesama.
kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh berbohong meskipun itu demi kebaikan karena bisa menyebabkan orang lain. Laporan berisi laporan itu dalam format berikut. 2. Amatilah nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakatmu. A. Nilai-nilai apa saja yang ditemukan di dalamnya. Jadikanlah sebuah cerita yang menjelaskan aktiviti salah satu dari nilai-nilai itu. B. Adakah nilai yang kamu anggap bertentangan dengan nurani? Jelaskan. 2. Jangan cepat marah kalau terjadi. Jangan cepat bangga kalau berbuat baik. Jangan terpesona oleh bilang dan nama besar. Jangan menyanyikan yang kamu miliki. Jangan egois. B. Tidak ada. Semua nilai-nilai kehidupan itu baik agama, moral, budaya, sosial ataupun pendidikan jiwanya dialah menanamkan kebiasaan yang baik oleh benar. A. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai toleransi, nilai kebersamaan, nilai kebenaran, nilai moral. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kelompok 3 ya, hasil presentasinya mereka sudah menjawab hasil diskusi kelompok ya. Apakah sepakat? Buat yang lain, judul cerpennya kelompoknya Surau Kami, pengarangnya A.A. Nafis. Sinopsisnya menceritakan dialog Tuhan dengan Haji Saleh, seorang warga negara Indonesia yang selama hidupnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sinopsisnya? Sama? Ya. Kemudian nilai yang ada. Yang pertama nilai sosial. Apakah ada nilai sosial? Ada. Seperti apa? Kondisi harmonis dengan masyarakat. Kemudian ada nilai religius, agama. Ada, ya. Kemudian ada nilai moral tak? Ada nilai moral. Nah, kelompok 3 tidak memasukkan nilai moral, tapi nilai moralnya ada. Ya, ada nilai moral yang tidak baik tadi dalam cerita robohnya Surau Kami, yaitu perempuan mengambil dinding kayu surau untuk kayu bakar. Anak-anak bermain di dalam surau, ya. Kemudian kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Di sini dikatakan tidak boleh berbohong meskipun itu demi kebaikan karena bisa mencelakakan orang lain. Apakah ada yang sependapat? Apakah ada yang lain? Kemungkinan penerapannya coba untuk kelompok 2, coba kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba di kelompok 2. Orang yang rajin beribadah, semua ibadah dari A sampai Z ia lakukan semua dengan tekun. Kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama kita harus beribadah, sholat 1 hari 5 waktu. Kemudian ketika kita meminta tolong harus mengucapkan terima kasih, dan ketika orang yang sangat membutuhkan harus kita bantu. Ini hasil dari kelompok 3 ya. Ini tahap akhir ya. Kalian sudah menyelesaikan LKPD yang sudah didiskusikan masing-masing kelompok, 3 kelompok. Hasilnya juga sudah dipresentasi ke depan.
cerita pendek ini dia sifatnya hayalan. Lain dia dengan buku non fiksi yang butuh dengan penelitian ya. Kalau cerita pendek ini hayalan. Adakah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek? Sebutkan apa saja? Sosial. Agama, lain. Moral. Ada pendidikan? Ada. Kalau di surau kami, robohnya surau kami, keempat-empatnya ada nggak? Ada. Empat nilai sosialnya ada, pendidikan agamanya ada, moralnya ada. Ya kan? Ya. Bisa nggak diterapkan di kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Ada yang nggak bisa kita terapkan seperti moral yang nggak baik itu nggak boleh kita terapkan. Tetapi moral yang baik itu boleh kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ada berapa unsur? Unsur ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Untuk materi ini apa yang nggak ngerti? Sudah ngerti semua? Alhamdulillah sudah mengerti semua. Ada yang bertanya? Tidak ada. Berarti untuk tugas di rumah kalian cari satu cerpen, kemudian kamu baca. Setelah kamu baca, kamu cari itu apa nilai-nilai yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas untuk di rumah. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan pembelajaran ini selesai. Untuk minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya, terlebih dahulu menyelesaikan tugas yang saya sudah berikan tadi. Ya, kalau begitu ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anak ibu sekalian. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Uci. Ya Ibu. Nah Bu, kabarnya siang hari ini? Sehat ya. Nah Bu, hari ini kita ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi kita ngobrol bincang lagi seputar kemarin pembelajaran yang dilakukan, dan nanti saya juga akan menyampaikan hasil yang sudah saya observasi Bu ya. Nah, mungkin yang pertama saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin. Kita refleksi sedikit Bu. Iya. Kalau saya sangat menyenangkan dikarenakan yang saya sampaikan siswa aktif pembelajarannya di dalam kelas dan mau mengikuti segala proses yang ada ketika proses pembelajaran berlangsung. Alhamdulillah Bu ya, lancar jaya ya Bu. Iya. Nah, lalu Bu, kemarin waktu pasti kita akan ada bicara tentang tujuan ya Bu. Iya. Nah, dari yang kemarin Ibu jalankan, kira-kira tujuannya tercapai nggak? Untuk tujuan sendiri, kalau saya lihat sekitar 85% anak-anak mampu menyelesaikan. Hanya kan tidak semua karakter anak bisa sanggup dalam menyelesaikan, itu berbeda-beda. Tapi 85% itu sudah bisa mengerti, memahami, dan bisa menindaklanjuti pembelajaran selanjutnya. Baik Bu, alhamdulillah. Berarti tujuan kemarin yang sudah kita bahas di observasi tercapai, insya Allah ya, sebanyak 80% ya persentasenya. Nah, lalu Bu, menurut Ibu lagi nih, apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan kemarin dan harus terus dilakukan? Ya, yang sudah baik pada saat prosesnya itu mereka bekerja sama satu sama lain, tidak ego dan menerima saran kritikan teman-temannya. Itu tetap harus dijaga karena penting kalau ketika kita belajar proses kelompok. Nah, itu kolaborasi antara rekan satu sama rekan yang lainnya harus kerjasamanya kebangun sampai finish. Semuanya aktif, harus aktif. Itu yang harus dipertahankan. Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau tadi kita ngomongin sudah baik, nah sekarang yang kira-kira menurut Ibu kedepannya ini harus ditingkatkan gitu. Oh ya. Nah, yang perlu ditingkatkan hasil belajar mereka, saya mau itu ditampilkan di sekolah karena biar bisa dibaca dan dilihat sama adik atau kakak kelas yang lainnya. Salah satu contohnya kayak kemarin kan tentang
buku non fiksi, yaitu kita ada cerpen. Banyak sekali mungkin kita yang nggak pernah baca cerita-cerita pendek yang mengasah mendapatkan ruang baru untuk berpikir positif dan melakukan perbuatan positif. Dan cerita itu jarang sekali kita dengar ataupun kita baca. Dari hasil mereka observasi sampai mengidentifikasi dengan yang lainnya untuk melanjutkan ke depannya, mereka tuangkanlah dalam kertas yang sudah diketik dengan komputer ataupun tulisan-tulisan cantik produknya. Nah, jadi setelah apa yang disampaikan pembelajaran, ujungnya kan anak-anak akan menciptakan produk lah ya. Implementasinya tentang pembelajaran ibu yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau selama ini bentuknya seperti apa Bu anak-anak? Kalau bentuknya anak-anak itu produknya itu hanya selembar kertas saja. Mereka menulis di hasil temuan mereka, hasil diskusi dan lain sebagainya, jawaban-jawaban mereka hanya di lembar kertas, yaitu buku mereka. Karena buku mereka itu ada 2, yang satu itu buku PR dan yang lainnya tugas ya. Ya berarti selama ini tugasnya atau produk ini kan cuma manual gitu ya, tulis tangan. Jadi harapan ibu ke depan agar produknya lebih modern, lebih menarik dan modern, yang sudah kita abad 21 harus maju ke depan, jangan jalan di tempat ataupun mundur ke depan. Berarti kalau bisa saya simpulkan, yang selama ini konvensional Bu dengan tulisan tangan di kertas biasa aja, kalau tempel mungkin kurang menarik ya. Jadi maksudnya biar tampilan lebih menarik, mungkin ketikan komputer jadi biar lebih warna-warni, biar lebih kreatif gitu ya. Jadi sekolah pun hidup ya dengan proses pembelajaran anak seperti itu. Jadi baik kawan-kawan di OSIS dan yang lainnya mana tahu ini hanya sekedar cerpen, mana tahu nanti puisi dan yang lainnya itu bisa ditempelkan juga di mading. Jadi bahan untuk kita semua bisa dapat manfaat faedahnya, habis itu kesenangan ataupun menjadi hobi. Oh iya, akhirnya ujungnya jadi duit. Bisa dipublikasikan ya Bu? Ya kalau kayak gitu kan bisa dipublikasikan melalui surat kabar dan yang lainnya, majalah. Kalau begitu Bu, dengan keadaan yang terjadi selama ini ya, yang nyatanya kan seperti itu. Kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu lakukan dan dengan siapa Ibu bisa berkolaborasi agar anak-anak punya kemampuan seperti yang Ibu inginkan tadi? Pihak yang lain, karena tidak semua siswa memiliki laptop ataupun perangkat IT yang ada di rumah mereka. Ya kebetulan saya kemarin supervisi di kelas 2 TSM. Mereka jarang sekali, bisa dikatakan 85% tidak memegang IT ataupun komputer laptop. Mereka selalu di bengkel. Jadi kalau untuk pemegang itu paling hanya HP. Memang di HP pun sudah ada aplikasinya. Cuman kalau kita tulisan indah itu lebih enak, gampangnya itu di komputer PC atau laptop. Saya berkolaborasi, yang terlebih dahulu saya izin dulu sama kepala sekolah. Setelah mendapatkan izin baru saya ke perangkat yang lainnya. Saya jumpai kurikulum dan pengajaran. Setelah mendapatkan izin dari mereka, kemudian saya menjumpai Kaprodi TKJ. Karena kebetulan lab kita dinaungi sama orang TKJ atau teknik komputer jaringan. Jadi saya pergi menjumpai dengan rekom dari pengajaran kurikulum bahkan kepala sekolah. Saya jumpai Ibu Kabeng, Ibu Kajur dan Bapak Kabengnya, kepala bengkel untuk ini di lab TKJ. Setelah mendapatkan izin, saya buat roster ataupun waktu mereka masuk ke dalam ruangan, tapi tetap bekerja sama dari pihak mereka, karena nggak mungkin saya menghandle ataupun melihat, karena mungkin saya ada kekurangan juga di bidang IT. Setelah mereka ACC, waktunya yang sudah disepakati, barulah siswa saya ajak ke lab untuk menyelesaikan, dan saya juga harus ada di situ untuk memantau, menuntun siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi tidak itu aja Bu Uci. Di sini kebetulan saya guru bahasa Indonesia ada 2. Iya. Ya. Jadi saya mengikut sertakan rekan sejawat saya, Ibu Sri Harina, sesama mapel, untuk kita langsung terjun sama-sama. Jadi berkolaborasi antara saya dan guru sejawat saya, mapel saya tadi, sehingga kami pun mengajar lebih nyaman, lebih enak, keterkaitan hubungan kami pun lebih dekat. Gitu. Yang paling penting nanti anak-anaknya lebih semangat lagi. Karena dia juga belajar selain bahasa Indonesia, dia juga ada plusnya, dia belajar tentang aplikasi, jadi bisa buat tampilan pembelajaran yang menarik ya Bu. Baik Bu Rina itu memang
salah satu jalan keluar yang bagus ya kan, pemanfaatan kita punya lab, Iya. karena asetnya juga guru-guru ya. Hmm. Tentunya waktunya disesuaikan ya Bu. Nah kira-kira kapan itu Ibu akan lakukan? Karena kemarin kita sudah supervisi kan, berarti tetap mukanya sudah 6 jam. Dan itu sudah finish, selesai sampai penutup. Dan ini tadi saya sudah berkoordinasi kepada ibu kurikulum dan ibu, karena kebetulan ibu kepala sekolah tidak hadir hari ini, ada keperluan di luar. Kurikulum sudah mengiyakan dan pihak pengajaran dan Bapak Hendra selaku yang koordinator yang ada di Lab IKJ sudah memperbolehkan mulai Sabtu Bu nanti, karena Kamis Jumat tadi libur, jadi Sabtu anak-anak mempersiapkannya dan hasilnya hari Senin itu sudah bisa diterima di Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi anak-anak gercep nih Bu ya. Nah, karena saya kan Belajar harus langsung harus ada produknya. koordinasi juga sama guru yang lain karena kan kita rosternya belum. Saya kan nggak ada waktu. Nah, saya kebetulan mereka hari Sabtu itu ada pelajaran ini produktif dan saya izin ke guru produktifnya, kebetulan Pak Nada mengizinkan, jadi saya ambil hanya 2 jam. Iya. 2 jam untuk masuk ke lab, sisanya mereka balik lagi ke bengkel. Nanti diharapkan Bu dengan waktu yang singkat mudah-mudahan Mudah-mudahan berjalan bisa. maksimal ya Bu ya. Oke, baik. Saya izin menyampaikan Bu ya. Boleh. Dari hasil pengamatan saya, memang saya lihat anak-anak sudah aktif, alhamdulillah. Mereka juga dalam bekerja kelompok tidak ada apa ya, tidak ada yang lebih dominan, jadi semuanya sama rata aktif seperti yang Ibu bilang tadi ya. Nah, harapan kita Bu semoga tidak lanjutnya ke depan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti peningkatannya kelihatan ya Bu. Iya, Kita lihat mading sekolah bagus ya, warna-warni ya. Baik Ibu, kedepannya misalnya ada yang masih perlu kita berkolaborasi, silahkan, saya siap kapan aja ya, kita harus sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Jadi kita sama-sama belajar, kemudian nanti